Karena berbicara dikembangkan. Jadi cara hidup kita, kalau kita dengar ragi yang lama, berarti cara hidup kita yang dikembangkan dari apa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, yang dikembangkan dari segala filosofi dunia ini, yang dikembangkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita amati selama ini, yang terekam dalam pikiran kita, masuk dalam otak kecil kita, sehingga jadi seperti itu. Saudara, kalau kita berbicara cara hidup kita menjadi adonan yang baru, berarti raginya yang harus dirubah. Berarti raginya yang mengembangkan pola berpikir kita itu jangan lagi dengan filosofi dunia ini. Jangan lagi dengan apa yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Tapi sekarang kita harus merubah ragi itu setiap saat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah. Sehingga kita harus mengalami pembaharuan akal budi kita dari waktu demi waktu menjadi serupa seperti Kristus. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita serap, yang kita lihat, yang kita dengar dari dunia ini, itu sudah menjadi suatu pola, menjadi cara hidup kita dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjalani hari-hari hidup kita seperti apa yang dunia ajarkan. Kita menjalani hari-hari kehidupan kita seperti apa yang nenek moyang kita turunkan dan wariskan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi pola, sehingga kita sulit untuk keluar dari pola tersebut, karena setiap segala sesuatunya sesuai dengan template dan polanya. Kalau kita membuat kue ada pola, maka akan terbentuk dan menjadi seperti pola tersebut. Kalau cara berpikir kita sudah terbentuk dengan pola dunia ini, maka kehidupan kita pada akhirnya menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya Bapa di surga mengutus putra tunggalnya, Tuhan kita, junjungan kita, untuk menebus saudara dan saya dan membayarnya lunas dengan darahnya. Apa yang ditebus? Yang ditebus adalah cara hidupmu, cara hidupku yang sia-sia. Cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Cara hidup yang sudah menjadi template dan pola dari dunia ini. Saudara, mari kita baca firman Tuhan sebelum kita bicara lebih lanjut. Dari 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berbicara ragi, saudara. Apa yang saudara ketahui tentang ragi? Apa itu ragi? Dan apa fungsinya ragi? Kalau kita membuat kue, taruhlah bolu kukus, cakwe, ataupun yang lainnya, yang menggunakan ragi, ketika kita salah dalam ukuran, salah dalam membuat ragi tersebut, salah mencampurkan ragi tersebut, apa yang terjadi, saudara? Bolunya kan bantet, cakwenya tidak mekar, maka akan gagal. Berarti berbicara ragi di sini adalah berbicara tentang pengembang. Ragi fungsinya untuk mengembangkan sehingga kue tersebut bisa mekar dan bagus, merekah sedemikian rupa. Cakwe bisa mekar dan merekah sehingga bagus. Bahkan kalau raginya tepat, kalau kita buat cakwe, ketika dimasukin di dalam panci yang panas, minyak yang panas, walaupun kita pelintir-pelintir itu cakwe sampai melilit dari bawah sampai atas, begitu kita lepas, karena raginya bagus, adonannya bagus, maka dia akan bisa kembali lurus seperti sedia kala. Walaupun ketika dimasukkan dia melintir, dia melilit, tapi begitu dia mekar, dia akan kembali lurus. Itu cakwe, karena raginya tepat ukurannya. Kalau bolu kukus ketika tepat, maka dia akan merekah, mengembang dengan baik. Dilihatnya pun baik, rasanya pun baik, dan membuat orang suka untuk memakannya. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ingat, ragi itu yang mengembangkan. Firman Tuhan katakan, tinggalkan ragi yang lama itu. Karena ragi, berbicara dikembangkan. Jadi cara hidup kita,
Kalau kita dengar ragi yang lama, berarti cara hidup kita yang dikembangkan dari apa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, yang dikembangkan dari segala filosofi dunia ini, yang dikembangkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita amati selama ini, yang terekam dalam pikiran kita, masuk dalam otak kecil kita, sehingga jadi seperti itu. Saudara, kalau kita berbicara cara hidup kita menjadi adonan yang baru, berarti raginya yang harus dirubah. Berarti raginya yang mengembangkan pola berpikir kita itu jangan lagi dengan filosofi dunia ini. Jangan lagi dengan apa yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Tapi sekarang kita harus merubah ragi itu setiap saat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah, sehingga kita harus mengalami pembaharuan akal budi kita dari waktu demi waktu menjadi serupa seperti Kristus. Saudara dan saya tidak akan bisa menjadi serupa seperti Kristus kalau raginya masih dengan cara dunia. Saudara dan saya kita bisa berubah menjadi serupa seperti Kristus kalau raginya adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau ragi kita kebenaran firman Tuhan itu yang tepat, yang benar, yang kita serap, yang kita masukkan dalam kehidupan kita, yang kita terima, kita aksep sehingga masuk dalam pikiran kita, masuk dalam otak kecil kita, sehingga kita memiliki template bagaimana pribadi Kristus di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah seperti, ingat saudara, seperti kue cakwe yang tadi saya berikan ilustrasi, ketika dimasukkan di dalam minyak yang panas, diputer-puter, terus dia melilit. Begitu dilepas, maka dia akan kembali lurus, tidak lagi melilit. Begitu pula dalam kehidupan saudara. Kalau kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, yang melilit kehidupan kita sedemikian rupa, yang membawa kita akhirnya supaya tidak menjadi serupa seperti Kristus. Tapi kalau raginya benar, raginya kebenaran firman Tuhan, raginya seperti apa yang Tuhan inginkan, sesulit apapun masalahnya, serumit apapun yang melilit kehidupan kita, sesukar apapun lilitan tersebut, maka kita akan kembali menjadi lurus seperti template yang Tuhan inginkan, menjadi serupa seperti Kristus. Semua dikembalikan dari cara hidup kita. Ragi kita seperti apa? Kalau saudara tukang cakwe, pasti saudara mengerti, karena saudara pasti mengalami bagaimana melilitkan itu. Ketika cakwe dililitkan itu menggambarkan bagaimana kesulitan dalam hidup kita, lilitan-lilitan dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang melilit kita, kesukaran, kemiskinan, kesulitan. Tapi kalau pengembangnya, raginya kebenaran firman Tuhan, maka saudara dan saya kita akan kembalikan lurus serupa seperti Kristus. Tapi kalau pengembangnya tidak baik, cakwe tersebut kalau pengembangnya tidak baik, ketika dia dililit dan dilepaskan di dalam api yang panas, maka dia matangnya pun akan terlilit dan akan melintir. Bisa saudara bayangkan dari ilustrasi ini, begitu banyak kehidupan kita dililit oleh masalah, dililit oleh pencobaan, yang membuat kita rasanya tidak sanggup, yang membuat rasanya kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, yang rasanya kita tidak bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi kalau ragi yang kita terima adalah ragi kebenaran, sesulit apapun masalah yang saudara hadapi, serumit apapun peristiwa yang kita alami, sesukar apapun pencobaan dan rintangan yang kita hadapi, maka ragi kebenaran itu yang membuat kita akan terus kembali menjadi serupa seperti Kristus. Ingat pengorbanan Tuhan kita? Dia tebus kita dari cara hidup kita yang lama. Berarti kita harus memilih, tidak lagi menerima ragi dari dunia ini. Saudara harus bisa mengambil keputusan, menolak ragi dari dunia ini, menolak segala filosofi dunia ini, menolak segala kedagingan dari dunia ini. Tapi yang kita pilih adalah ragi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengerti? Baca firman Tuhan, bergaul karib dengan Dia dari waktu demi waktu, sehingga kita memahami ragi yang benar itu. Dan kita menyadari, kalau saudara menerima ragi yang benar, saudara memahaminya, maka saudara bisa menyadarinya, bahwa kehidupan saudara yang lama ini adalah berasal dari ragi yang salah. Jadi kita bisa mengambil keputusan dari waktu demi waktu, menjalaninya, sehingga saudara
tidak khawatir menghadapi dunia ini. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika saudara menerima ragi yang salah. Sehingga saudara tidak bisa kembali. Sehingga saudara tidak bisa menyenangkan hati Bapa. Saat itulah yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau kita menerima ragi yang benar, kita tahu kita harus berjuang untuk menghidupinya. Kita berjuang untuk menolak ragi yang lama tersebut. Sehingga kekhawatiran kita bukan menghadapi lilitan dunia ini, masalah dunia ini, cengkraman dari segala hal-hal yang membuat kita jatuh. Tapi yang kita takutkan adalah ketika kita tidak bisa menjadi serupa seperti Kristus. Ayo saudara, pikirkan. Ragi apa yang sudah engkau terima saat ini? Kalau engkau masih mengikuti cara yang lama, engkau harus mengambil keputusan untuk merubahnya. Dan ragi yang benar itu hanya berasal dari Alkitab. Dan hanya berasal dari hati dan perasaan Tuhan. Mari saudara, berubahlah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.